bahkan sama Trizero pun untuk nancepin supaya ini bagian lancip-lancipnya ini tidak patah, dia dikasih ini penyangga gini guys, gokil ya. Hai guys, welcome back to my channel Julius Live. Oke guys, kali ini di meja saya sudah ada Trizero. Wow, dan ini adalah serialnya Ultraman. Ya, ini Trizero X Ryu Oyama. Ya, ini artinya Trizero berkolaborasi dengan Ryu Oyama. Dan ini adalah Ultraman Belial. Dan ini pertama kalinya juga saya review atau unbox sebuah barang Trizero untuk ukuran 1/6, tapi yang versinya Ultraman. Ya, langsung aja kita buka ya guys. Kita buka dulu. Jadi ini kita mendapatkan dus art yang seperti ini ya, ini covernya dan ini dalamnya, box artnya seperti ini guys, dan ini penampakan sampingnya jadi model kayak dus sepatu, gokil ya. Kita buka ya guys. Dan ini PO nya kemarin di GFM Mall Shop, dan dia GFM Mall Shop adalah salah satu partner official store-nya daripada distributor resmi Trizero di Indonesia. Jadi kalau kalian belanja di GFM All Shop dipastikan aman dan barangnya itu asli dari distributor ya guys. Nice. Dan bergaransi jika ada defect bisa klaim selama tidak lebih dari 4 hari katanya guys setelah barang diterima. Bentar, ini kok susah amat ya. Nah, ini guys kosong. Dan ini apa ini, customer information, dan ini bukunya, ada busa-busanya di dalamnya. Wow, bau plastik. Sampai sini pun bau, jadi nggak usah deket-deket pun sudah bau ya guys. Untuk bau catnya gila-gila ya. Ini MISB, kita buka satu persatu. Ini penampakannya guys ya, kita unbox guys. Wow, keren, gokil. Oh, kita bisa coba ambil dulu ya. Ternyata kita mendapatkan ini tray lagi, dan kita bisa lihat ini ada stand base nya Trizero X ya, kayaknya nggak pakai ntar kita. Dan ini pencapitnya, warnanya hitam gini guys. Terus di sini juga kita akan mendapatkan senjata-senjatanya. Ya, kita bisa lihat juga ada tangannya. Gede banget tangannya. Detailnya pun juga kece ya guys. Ya, ini karet semua bahannya, materialnya. Dan ini sepertinya memang ini ya, one pose doang kayaknya sih, bukan action figure tapi one pose doang. Nah, di sini kita juga mendapatkan tangan yang mengepal. Dan ini nggak bisa digerakin ya, jadi ini kayak PVC gitu, karet-karet ya. Ini salah satu tangan mengepalnya juga ya, seperti ini guys. Dan di sini kita mendapatkan ya, apa ya ini, mungkin rahang mungkin. Dan kita mendapatkan satu kepala lagi. Oh, bukan kepalanya tapi bagian atasnya doang. Oh, mungkin ini untuk rahang yang membuka kali ya. Oke. Terus sama ini mungkin senjatanya. Eits, ya, ini senjata-senjatanya. Oh, ini. Ya, ini tongkatnya gini. Dan untuk yang bagian sini, bagian ujung-ujungnya, ini terasa, walaupun bukan besi tapi terasa padat banget untuk plastiknya guys. Oke, seperti itu. Langsung kita ke figurnya. Ya, ini kita ke bagian utamanya. Kita angkat dulu. Ya, ini bahannya vinil-vinil gini ya. Gokil men. Ya. Oke. Kita lihat masih plastikan. Keren. Oh, ini jubahnya kita lepasin dulu bisa kali. Sebentar guys. Nah, bisa guys. Wow, gokil men. Nih, bahkan sama Trizero pun untuk nancepin supaya ini bagian lancip-lancipnya ini tidak patah,
dia dikasih ini penyangga gini guys, gokil ya. Ya ini penampakannya. Oh ternyata ini action figure untuk Belialnya guys, ini bisa digerakin ya, ini kelihatan sendi-sendinya ya, ini modelnya guys. Oke guys, sebelum kita ke figurnya, kita lihat jubahnya terlebih dahulu. Ya ini bahannya karet sih di sini. Terus di sini juga ada kain, ini kain asli. Bahkan di ujung-ujungnya ini ada kayak ini ya, apa namanya, teksturnya gitu, bukan tekstur sih, tapi modelnya aja. Ujung-ujungnya ini kayak sobek-sobek, bukan sobek juga, tapi ya modelnya gini lah. Nah seperti ini guys, dan ini bahan kainnya pun kelihatan bahan yang mahal, bukan yang ecek-ecek gitu ya. Dan di sini langsung dijahit di bagian ininya guys, di bagian karetnya ini, gokil banget. Apalagi detail-detail daripada si karet-karetnya ini ya guys, gokil banget. Wah, asli gokil nih guys. Dan kita juga bisa melihat di sini kita mendapatkan kayak pernak-pernik kayak mata-matanya, ada 4, 8 dengan 2 sisi kanan kirinya. Ini pun seperti kelihatan menyala, tapi aslinya bukan menyala guys, tapi memang kayak refleksi dari cahaya aja, seperti itu. Gokil nih bahannya, top ya. Ini adalah figurnya ya, kita bisa lihat detailnya kece abis, gokil banget. Bagian belakangnya ini part-partnya gila, keren banget. Dan pewarnaannya dia juga keren ya. Ini action figure sekali lagi, bukan seperti vinyl yang saya bayangkan tadi, karena tadi melihat tangannya tuh kayak nggak bisa digerakin, yaitu model yang fixnya. Tapi ternyata saat di bagian action figurnya ini bisa digerakin semua. Oke guys, sekarang kita akan review dan kita akan ulas untuk action figurnya ya. Ini kece abis, asli gokil. Dan ini sebetulnya bisa ada lampunya, cuman ya ini mohon maaf saya nggak bisa tunjukin kalau ada lampunya. Nah ini bisa dilepas guys. Nah ini gimmicknya seperti ini. Dan di sini kita ada switchnya, dan ini harus dibuka dulu, tapi saya agak ogah untuk membukanya. Dan kita juga bisa melihat bahwa ini rahangnya ini bisa di open ya, dinaik turunin walaupun sedikit. Nah seperti itu. Jadi ini ada lampunya juga ya di kepalanya ini, jadi nanti di sini akan menyala. Dan ini gokil juga di bagian helmetnya ini, dia ada ini ya, seperti luka gitu, dan dia diwarnain juga orange gini guys. Asli gila, gokil sih ini. Dan untuk sisi satunya polosan, jadi cuman sisi kanannya aja daripada action figurnya ini yang ada ininya, teksturnya seperti ini. Dan kita juga bisa lihat dari leher sampai ke ujung kaki pun dia ada ini ya, seperti kulit terluka gitu. Jadi yang kulitnya itu nggak bisa kembali normal, dan dia ada ini panel-panel lainnya. Dan ini semuanya kita kerasain guys, panel lainnya. Jadi dia bukan hanya model yang gimana, tapi ini panel lainnya kita bisa rasain semua. Selain itu di bagian punggungnya ini, wow, gokil, fantastis ya. Ya ini bisa digerak-gerakin gini guys. Dia ada artikulasinya walaupun sedikit, cuman cukup oke ya. Gokil. Dan di bagian punggungnya ini ya ciri khas Ultraman banget, kayak model sirip-sirip hiu. Dan di sini kita juga mendapatkan ini tempat untuk baterai, sekali lagi untuk baterai. Dan ini itu untuk ini guys, baterai yang ada di bagian dadanya ini. Nah, ini nanti bisa nyala, cuman mohon maaf saya nggak bisa ini ya, nggak bisa tunjukin ke teman-teman semua. Nah kalau kita ngomongin action figure guys, itu udah pasti tidak terlepas daripada artikulasi. Dan kita akan mencoba untuk artikulasinya. Yang pertama untuk bagian kepalanya, helmetnya ya, ini bisa gini melihatnya, bisa dongak gini guys, lumayan oke ya, lumayan oke. Dan untuk tangannya ya ini masih seret banget, dia bisa gini. Dan ini pun bisa digerakin ke atas supaya tidak ini ya, nah mentok segini. Kalau dilebihin lagi takutnya patah yang untuk bagian belakangnya ini guys. Jadi ini gokil, bisa digerakin gini ya. Nah ini untuk bagian tangannya guys. Dan untuk bagian sikunya ya ini bisa digerakin mentok segini, gokil ya guys. Dan itu untuk bagian sikunya. Dan sekarang kita ke jari-jarinya ya. Untuk jari-jarinya ini bisa ditekuk gini ya guys, gokil sih. Cuman kukunya kayak kepanjangan aja.
Dan menariknya, interestingnya satu lagi guys, ini kalau kita melihat warna cat kukunya ini kan warna merah, tapi dia di sini detailnya kece guys. Dia ada scratch putih-putihnya, jadi ini bukan defect, jadi bukan juga ini ya apa namanya, cacat produksi, tapi memang dia warna catnya itu seperti ini. Jadi ini bukan barang bekas, kan kita juga sudah lihat tadi masih MISB semua, dan dia pun ada detail-detailnya seperti ini guys. Keren abis sih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian artikulasi di bagian dada dan pinggangnya. Untuk bagian dadanya, untuk ke belakangnya ini mentok karena dia kepentok sama siripnya. Sedangkan untuk kalau ke depannya ya bisa membungkuk sedikit guys, seperti ini. Ya, sedangkan untuk bagian perutnya, pinggangnya, dia bisa agak sedikit membengkok gini. Kenapa? Karena di sini guys, ini faktor ini. Nah, tuh. Seperti itu aja ya guys. Jadi kalian harus hati-hati dengan ini untuk posenya. Nah, itu untuk pinggangnya. Sekarang ke bagian kakinya ataupun selangkangannya. Elastisitasnya seberapakah figur ini? Ya, ini bisa split. Wow, lumayan. Ya, figur ini bisa split, ini cukup kece ya menurut saya. Dan untuk lututnya, ya dia mentok segini guys untuk lututnya. Ya, untuk sepatunya juga gini, biasa sih. Dan sekarang kita akan coba untuk bagian kakinya ini kita majuin ke depan. Ya, mentoknya seberapa ya? Ya, ini mentoknya segini doang, karena kepentok sama ini bagian sininya. Nah, ini mentok segini doang guys. Ya, maklum lah ya, kalau semakin berotot otomatis dia untuk fleksibilitasnya, untuk gerakannya itu pasti agak susah karena kena otot-ototnya gitu guys. Ya, itu tadi guys, kita sudah unbox dan kita sudah review. Gimana menurut kalian? Gokil nggak? Ya, jadi buat teman-teman kalau pingin PO ataupun beli, langsung aja hubungin GFM All Shop ya guys. Dia dipastikan adalah salah satu partnernya dari distributor, dan kalau ada defect atau cacat kalian bisa klaim. Seperti itu guys. Enak kan belanja kayak gitu store-nya? Nah, oke, itu aja review singkat dari saya. Dan kalau bisa saya kasih nilai untuk ukuran 1/6 ini, dia bisa saya kasih nilai 8,5. Mungkin bukan 9, karena kalau 9 terlalu perfect ya. Kenapa? Karena artikulasinya agak susah. Menurut saya itu aja ya, kalau dibandingin dengan yang Super 12 SHF dia memang lebih bagus. Tapi kalau ini agak susah, atau mungkin karena masih baru, saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti saat saya review ini dia agak susah dipose-posein seperti itu guys. Dan yang membuat efek kerennya itu adalah jubahnya ini. Sampai sekarang pun masih bau ya, bau barunya gokil sih. Jadi betul-betul dia betul-betul baru banget. Jadi itu aja guys menurut saya, dan makanya saya kasih nilai 8,5. Selain itu semuanya gokil, keren, kece abis, dan dia bahkan bisa berdiri tanpa stand base. Ini sesuatu hal yang keren ya, bisa berdiri tanpa stand base itu jarang banget. Nah, seperti itu aja guys review singkat, dan jangan lupa ikutin terus konten dari saya guys. Oke, see you in the next konten berikutnya. Bye.